gimana ya supaya saya nggak makan Indomie terus gitu kan. Nggak instan-instan mulu gitu kan. Benar. Pokoknya film apapun yang di Netflix tuh kadang sempet juga saking bosennya atau lagi nggak pengen keluar tuh semua yang ada di Netflix tuh udah pernah ditonton gitu. Hai teman Nana, selamat datang di Waktu Senggang. Kembali lagi dengan saya Sasa yang akan nemenin kamu di episode kali ini. Nah, sebelum kita mulai aku mau ucapin selamat tahun baru, semangat baru ya. Yeay. Di episode kali ini pastinya tuh kita kedatangan perantau ya. Aku sebelumnya mau jelasin dulu ya profilnya. Dia itu adalah anak internal communication associate dan lulusan jurusan komunikasi, dan hobinya itu tahu nggak apa? Baca buku. Delia, hai. Lah tadi kita kan udah maksudnya menjelaskan nih ya kamu gitu kan lulusan dari mana, ngambil kuliah gimana, dan punya kisah sebagai seseorang yang merantau ke Jakarta gitu. Pengen tahu lebih lanjut sih sebenarnya yang pertama itu karir kamu, memulai karir di Dana gitu. Jadi waktu awal pertama kapan pindah, terus abis itu apakah langsung ke Dana gitu? Oke, terima kasih. Iya. Jadi aku awal ngerantau kali ya awal di ngerantau. tahun 2019 pertengahan bulan Agustus gitu. Agustus. Jadi intinya adalah aku ngerantau dikarenakan aku kuliah di Tangerang di Universitas swasta, Universitas Multimedia Nusantara ya. Lalu habis itu aku cari-cari magang sambil ngisi waktu luang kuliah aku di Dana gitu di tahun 2021. Waktu itu masih semester 5 gitu. Jadi aku sebelum menjadi internal communication associate, aku menjadi intern dulu selama 1 tahun, yang mana baru Desember kemarin baru jadi associate. Yeay, menjadi full time. Maksudnya mungkin tuh kayak kamu bisa cerita gak sih kayak pas pindah ke sini kamu tuh ngajak teman kamu gitu atau kayak emang ada kerabat tinggal di Jakarta pas kamu kuliah? Nah, temen aku tuh ada dia dari SMP yang mana tuh satu kuliah sama aku gitu, dari jurusan yang sama dan universitas yang sama kayak gitu. Cuma memang UMN juga. Cuma di semester awal itu aku nggak ngekos gitu. Jadi di semester awal aku masih tinggal sama tante karena belum dapat restu dari orang tua untuk ngekos atau hidup mandiri lah ya. Nah, baru semester 2 tuh aku merasa kayaknya aku pengen yang lebih challenging nih gitu. Pengen tahu juga jati diri aku seperti apa, kalau hidup sendiri tuh gimana sih kayak gitu. Jadi sampai setelah berdiskusi dengan mama papa baru tuh dapat restu kan di semester 2 sampai ya sekarang ini gitu. Mendapat restu itu sangatlah susah, apalagi menjadi anak perempuan ya. Betul, dan menjadi anak pertama anak pertama ya. Pas kayak kamu pindah 2019 itu tuh kayak dari Cirebon berarti ke Tangerang dulu. Ke Tangerang dulu. Ada kayak perbedaan signifikan nggak, kayak gimana nih, kayak apakah orang-orangnya atau kayak sekitar gitu? Sempet ada dari kalau dari Tangerang tuh ngerasa ngelihatnya orang-orang tuh kok buru-buru banget ya, sibuk banget ya gitu. Terus sempat juga ada culture shock juga, kayak perilakunya orang-orangnya juga, karena kan mungkin kalau di daerah tuh masih dengan perilaku ya orang-orang daerah dan juga pakai bahasa daerah gitu kan. Kalau di Tangerang tuh kayak udah gue elo kayak aku biasanya aku kamu gitu kan. Jadi ya ada beda-bedanya kayak gitu. Nah, cuma seiring berjalannya waktu jadinya ikutan juga gitu kan. Beradaptasi dengan lingkungan gitu. Adaptasi itu kayak emang yang bikin personal development-nya, maksudnya personal growth-nya tuh jadi kayak kayak gue harus menyesuaikan nih, ternyata menjadi halus-halus banget. Mungkin kalau di kota gitu agak susah gitu. Iya sih. Kalau misalkan dari situ pernah nggak sih kayak selama ngekos
kan udah dapat restu nih tadi. Kayak ada suka dukanya nggak sih ngekos atau kayak tinggal sendiri gitu? Oke, sukanya itu benar sih apa ya yang tadi aku berkomitmen kayaknya akan lebih bisa mandiri deh, dan itu bener banget setelah hidup sendiri mungkin masak sendiri gitu kan, belanja bulanan kayak yang tadinya tuh belanja bulanan ya ikut mamah aja gitu kan ke supermarket atau ke pasar gitu, terus nyuci baju gitu, nyapu, ngepel, nata kamar, itu kan jadi sendiri, jadi mandiri. Nah selama hidup sendiri gitu tuh berarti kamu menemukan kayak moment of peace yang kayak oh damai juga nih, kayak gue bisa bebersih sendiri, gue bikin makan sendiri, terus abis itu tadi menata kamar sendiri gitu, ada kedamaian di situ. Ya, mungkin me time-nya lebih banyak kali ya, kayak mungkin mau nonton atau mau baca buku, mau beli sesuatu atau hal-hal apapun itu tuh karena aku kan dikasih uangnya tuh bulanan gitu ya, jadi aku bisa menata juga tuh keuangan bulanan tuh gimana ya supaya saya nggak makan Indomie terus gitu kan. Nggak Jadi insan-insan mulu gitu kan ya. benar. Mengatur keuangan sungguhlah Itu, mumet gitu betul. ya sih. Jadi belajar terus, jadi kayak ditempa mulu gitu ya. Kamu sendiri gitu, apakah ada perasaan yang kayak oh akhirnya bisa sepi gitu, atau kayak tetap butuh keramaian gitu selama tinggal di kosan gitu, jadi kayak mungkin tetap kayak pergi keluar juga apa kayak stay di kosan gitu? Nah, mungkin itu jadi dukanya kali ya. Kalau misalkan yang sukanya kan ya me time-nya lebih banyak, mau ngapa-ngapain sendiri tuh lebih bebas kayak gitu. Cuma dukanya pasti kayak kok sendirian ya, nggak ada siapa-siapa yang biasa kita bisa, misalkan aku sendiri tuh bisa ngobrol sama orang rumah gitu kan. Cuma lebih ke situ sih ke arahnya, jadi ya jadinya homesick jatuhnya kayak gitu. Biasanya rame nih, jadi biasanya jadi rame. Ya kebayang kayak yang biasanya rame tiba-tiba kok kayak sunyi gitu. Iya, Nah kalau kayak gitu. gitu tuh kayak saking homesicknya gitu, kamu melakukan apa nih pas homesick? Kayak apakah video call, apa kayak tiba-tiba kayak kamu pulang gitu, gimana? Nah karena ini jadi salah satu syarat untuk aku ngekos ya, jadi aku tuh tiap hari selalu kontekan sama orang tua aku gitu. Jadi either kalau misalkan aku mau pergi kemana pasti aku bilang gitu, misalkan aku mau pergi nongkrong ya, aku mau pergi nonton sama temen ya, kayak gitu ya, pokoknya segala macam tuh mama aku terupdate lah ya, kayak gitu sih intinya. Foto nggak kayak ini temennya nih cowok cewek gitu? Dia adalah hey, ini adalah gini. Hai Oh, gitu. iya. Nah, itu biasanya juga video call sih dan telepon setiap malam juga. Kayak ya ditanya aja kabarnya gimana. Kayak apa ya? Selama ngekos tuh kamu lebih suka masak atau melakukan hal apa, aktivitas apa selama di kosan? Sekarang ini biasanya tuh nonton. Heeh. Hobinya emang nonton dan juga baca buku sih. Kayak misalkan kalau misalnya ada waktu luang ya udah nonton aja di Netflix gitu. Misalkan nonton series, pokoknya film apapun yang di Netflix tuh kadang sempet juga saking bosennya atau lagi nggak pengen keluar tuh semua yang ada di Netflix tuh udah pernah ditonton gitu, kayak gitu. Paling atau nggak baca buku, beli buku, dan sekarang kan mungkin karena sekarang juga udah modern kali ya, jadi buku tuh bisa dibeli gitu, jadi e-book kayak gitu. Atau ya udah ada sosial media juga, jadi ngeluanginnya ke situ distractionnya, atau nggak dengerin musik gitu-gitu, hal-hal biasa lah. Hal-hal biasa yang refreshing. Betul. Tapi yang simple-simple aja. Aduh lovely banget. Kayak pernah gak sih orang tua kamu tuh gak ngabarin kamu terus tiba-tiba kayak jebret ada di depan pintu gitu, surprise gitu? Enggak ya? Enggak lagi. Enggak ya? Ya udah deh. Enggak. Kira bakal Enggak. Paling kayak iya mama besok mau ke kos ya, kayak ada apa nih tumben banget gitu. Lebih ke situ sih surprise-nya kali ya, karena biasanya ya waktu tertentu aja sih, misalnya kayak 3 bulan nggak pulang baru dia yang nengokin kayak gitu, atau mungkin sebaliknya aku yang disuruh pulang ke rumah ya sehari 2 hari baru balik lagi ke kos kayak gitu sih. Berarti memang meng-honoring your privacy. Sangatlah, it's very motivating. Kalau misalkan kalian ingin merantau di Jakarta, kalian bisa. Ya enak ya, tadi kan kalau kamu kan ada keluarga gitu, ada tante juga saat pas kamu kuliah gitu, terus bisa tinggal bareng dulu gitu, tapi abis itu baru bisa mandiri, nyari kosan sendiri. Tips untuk anak-anak yang akan merantau ke Jakarta gitu, apa tipsnya
buat mereka nih, buat teman-teman semua? Ya udah berani aja kali ya. Karena maksudnya kan ada orang yang kayak sendirian, gue nggak ada siapa-siapa, terus makannya gimana, sehari-hari gimana. Ya udah living with that moment aja gitu. Karena balik lagi ke diri kalian sendiri sih. Maksudnya pasti akan dari hidup sendiri, ngekos sendiri tuh jadi tahu buku di sini udah ada spot-spotnya gitu, dan mungkin ada waktu luang buat beresin, ngelap-ngelap gitu. Jadi karena itu bosan kali ya, tapi itu sih. Nah, kita kan udah ngobrol nih, gimana kalau kita main games? Biar lebih refresh gitu ya. Pertanyaan pertama, selalu makan mie instan selama ngekos? Iya, dulu. Karena dulu tuh waktu 2019. Oh, 2019. Okay. Yang pas awal-awal, karena memang nggak bisa itu sih mengatur keuangan dengan baik ya. Gitu. Saya boros jadinya karena megang uang, wah dikasih nih sama mama, papa, terus akhirnya tiba-tiba ya karena udah ada mode survival ya, jadi nggak mau lagi makan mie instan gitu. Jadi udah meminimalisir mie instan gitu. Cuma pernah lah pasti anak kos makan mie instan atau kayak ganti nih gitu, kayak hari ini ayam bawang, besok varian lain gitu kan. Kayak gitu. Tapi sekarang udah enggak ya. Jadi lebih teratur. Yang kedua nih, kalau pernah nggak telat bayar kos? Enggak, selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu. Jadi nggak digedor-gedor sama ibu kos. Gitu. Bayar kos tuh biasa tiap jatuh tanggal berapa? Jatuh tempo ya? Awal bulan, kalau aku ya. Tapi ada juga yang akhir bulan sih. Tergantung juga dari kamu masuk tanggal berapa, kayak gitu. Oh, okay. Jadi misalkan masuknya awal bulan, ya udah dihitungnya dari situ, gitu. Kalau masuk pas lagi tanggal tua sedih juga ya? Iya, makanya. Ya itu agak ngeles-ngeles dulu lah kayak ibu kosnya supaya bisa awal bulan bayar ya. Bener-bener. Bebas gak sih? Kayak berasa bebas gak disuruh-suruh? Iya, itu bener sih. Maksudnya yang biasanya mungkin disuruh anterin mama ke pasar dong gitu kan, atau kemana. Ya sekarang jadi ya udah nggak ada yang nyuruh-nyuruh lagi, jadi bebas. Terus selama di kos ini pernah nggak begadang tiap malam? Kalau tadi kan nonton Netflix, mungkin nontonnya sampai kayak nonton series sampai subuh gitu? Pernah maraton ya. Pernah. Oke. Itulah cerita kisah seorang perantau dari Delia. Sebenarnya pengen sharing kayak semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan kisah yang inspiring dan motivating. Mulai dari kuliah di Jakarta atau misalnya di Jabodetabek, terus cari kosan, abis itu mulai kerja di ibu kota gitu kan, jadi merasakan, tapi pasti semua itu bisa dilalui gitu ya dengan support dari teman-teman dan keluarga jauh. Kita mau ucapin terima kasih banyak dan sampai jumpa di waktu senggang berikutnya. Pamit. Dadah.